Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kelas 7. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi belajar bersama Ibu Hera pada mata pelajaran IPA. Minggu lalu kalian sudah melakukan evaluasi berupa ulangan harian di CBT e-learning. Semoga hasilnya baik dan memuaskan. Kalaupun tidak, upayakan terus belajar ya. Nah, sekarang masuk ke pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Selain itu, kita dapat menjelaskan 7 ciri-ciri umum dari makhluk hidup. Nah, kalau bisa kita perhatikan, benda mati dan benda hidup, itu kan di di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dalam objek IPA. Benda mati dan benda hidup ini masuk ke dalam objek IPA. Nah, lalu apa yang membedakan antara benda mati dan benda hidup ini? Contoh benda hidup kan di sini dibahas ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini merupakan kelompok makhluk hidup. Nah, bagaimana kita membedakan dengan benda mati? Itu bisa kita amati dari ciri-ciri kehidupannya. Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Lalu berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ini kita diajak untuk berpikir kritis. Benda di alam semesta sangat bervariasi dan berbeda-beda. Lalu bagaimana cara kamu mengamati perbedaan tersebut? Ini bisa kita jawab dari pembahasan berikut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Bernapas itu adalah proses masuknya oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lalu, apa manfaat bernafas? Dengan bernafas, makhluk hidup dapat menggunakan oksigen untuk memperoleh energi sehingga makhluk hidup dapat melakukan aktivitas hidupnya. Energi ini diperoleh dari proses yang dikatakan dengan respirasi sel, di mana zat yang dihasilkan dalam respirasi sel ini berupa CO2 dan H2O. CO2 karbon dioksida dan H2O adalah uap air. Nah, ini yang dikeluarkan oleh proses pernafasan kita yang dikenal dengan peristiwa ekskresi. Nah, alat pernapasan utama pada makhluk hidup itu berupa paru-paru, ada insang, ada permukaan kulit, ataupun trakea. Pertama udah jelas, berarti ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Ciri-ciri yang kedua, setiap makhluk hidup melakukan gerak. Geraknya bisa sebagian atau seluruh bagian tubuh dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Contoh, hewan melakukan gerak yang aktif, sementara tumbuhan geraknya lebih pasif. Karena yang bergerak itu hanya bagian tubuh tertentu, seperti
ujung batang, akar, dan bunga. Nah, lalu alat gerak pada hewan itu banyak macamnya. Bisa menggunakan kaki, ada sayap, ada sirip, ada kaki perut, bulu cambuk, rambut getar, dan kaki semut. Nah, untuk alat-alat gerak ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sudah jelas ya? Ciri yang kedua adalah bergerak. Lalu ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu membutuhkan makan atau nutrisi. Semua makhluk hidup sudah pasti membutuhkan makan untuk sumber energi, membangun tubuh, mengatur aktivitas fisiologi, dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana hewan memperoleh makanannya? Ada 3 cara. Pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, pemakan segalanya. Nah, lalu bagaimana kalau jamur dan bakteri memperoleh makanannya? Mereka memperoleh makanan dari sisa makhluk hidup atau dari inang yang ditumpanginya atau kita sebut dengan parasit. Nah, kalau tumbuhan dia dapat membuat makanannya sendiri atau dikenal dengan autotrof, dan hewan tidak bisa membuat atau menyusun makanannya sendiri atau heterotrof. Makanya mohon maaf. Makanya sumber makanan kita, sumber makanan hewan itu salah satunya dari tumbuhan. Yang keempat adalah menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang dari lingkungannya dengan cara dan kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya ini di sebelah kanan ada gambar putri malu. Dia menanggapi rangsang dengan menutup daunnya ketika ada sentuhan. Contoh lain adalah ketika ada sinar matahari mengarah ke mata kita, maka mata kita akan merespon dengan cara menutupkan mata kita karena silau ya. Nah, selain itu apalagi contohnya? Boleh disebutkan barangkali nanti oleh kalian. Contoh lain misal gerak akar ke dalam tanah akibat adanya gaya gravitasi bumi. Lalu gerak ujung batang ke arah sinar matahari dan lain-lain. Itu contoh peristiwa menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Nah, yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu adalah pertambahan volume dan jumlah sel, sehingga ukuran tubuh makhluk hidup itu terus bertambah, kayak kita dari bayi menjadi orang dewasa. Dan pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Lalu kalau perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Dan yang keenam ini, melakukan pembuangan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh makhluk hidup. Jadi ketika melakukan metabolisme, pasti akan dihasilkan zat sisa atau sampah. Nah, makanya makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri dia melakukan ekskresi. Tujuan sistem ekskresi ini untuk memelihara keseimbangan di dalam tubuh makhluk hidup.
Nah, organ-organ yang bekerja dalam sistem ekskresi adalah ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal, zat sisanya berupa urin. Urin itu air pipis. Hati, zat sisa yang dihasilkannya adalah menghasilkan cairan empedu ya, salah satunya. Di mana nanti cairan empedu yang dihasilkan ini yang akan mengeluarkan racun dalam tubuh sehingga tubuh kita akan terlindungi dari bakteri. Selain itu, hati juga selain menetralisir racun, dia juga merombak sel-sel darah merah yang rusak. Lalu ada paru-paru. Paru-paru ini hubungannya dengan bernapas ya. Zat sisa yang dihasilkan dari paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, yang ketiga adalah kulit. Kulit ini menghasilkan zat sisa berupa keringat yang mengandung air dan garam mineral. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak atau reproduksi. Apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya atau keturunannya. Perkembangbiakan bagi makhluk hidup terjadi secara kawin atau seksual atau kita kenal dengan generatif, dan secara tak kawin atau aseksual atau secara kita kenal dengan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini mengalami proses pembuahan atau fertilisasi, di mana pertemuan antara gamet jantan dan betina. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu benang sari dan putih, sedangkan pada hewan bisa melalui proses ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu, perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Contoh vegetatif pada hewan adalah membelah diri. Ini seperti gambar nomor 7 di sebelah kiri atas. Lalu ada fragmentasi. Dan vegetatif pada tumbuhan contohnya adalah tunas, ada stek, ada stolon, ada umbi, tunas adventif, rhizoma, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, yang ke-8 adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Terbagi menjadi 3 bagian, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, kita akan mencari tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini, nanti kita akan cari tahu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, apa itu penamaan tata nama ganda atau kita kenal binomial nomenklatur, dan apa itu kunci determinasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dikenal dengan taksonomi. Pernah lihat ayam dan bebek kan? Mereka sebenarnya berbeda, tapi kenapa punya persamaan ciri-ciri? Nah, sehingga mereka digolongkan ke dalam spesies unggas. Nah, pengelompokan bebek dan ayam ke dalam unggas ini disebut dengan klasifikasi makhluk hidup.
Klasifikasi makhluk hidup salah satunya dikenal dengan sistem klasifikasi 5 kingdom Whittaker. Tujuan klasifikasi ini tadi juga sudah dijelaskan ya, agar makhluk hidup yang sangat beragam bisa disederhanakan dengan mencari persamaannya. Persamaannya bisa dari struktur tubuhnya, bentuk luar tubuhnya, fungsi alat tubuhnya, perilaku, dan hubungan kekerabatan genetika. Nah, orang pertama kali yang mencetuskan klasifikasi bernama Carolus Linnaeus. Jadi dia ahli biologi asal Swedia dan dinamakan sebagai Bapak Taksonomi. Karena Carolus ini mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, hewan dan tumbuhan. Nah, 2 kelompok ini pada akhirnya menjadi sebuah kingdom yang disebut dengan Animalia dan Plantae. Animalia adalah hewan dan Plantae adalah tumbuhan. Tapi tidak berhenti di sana. Nah, Linnaeus ini melanjutkan klasifikasinya dari yang terbesar menjadi tingkatan yang lebih kecil. Nah, dia membagi tingkatan taksonnya mulai dari spesies yang paling bawah ke genus, familia, ordo, klasik, divisi atau filum, dan regnum. Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom ini dikemukakan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969. Nah, ini berdasarkan pada ciri-ciri morfologi, anatomi, dan fisiologinya. Dalam klasifikasi 5 kingdom ini, makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 5 kingdom kerajaan. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, lalu apa itu binomial nomenklatur? Binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ya, aturan sistem nama tata nama ganda atau penamaan ilmiah ada cara-caranya. Dalam penamaan ilmiah atau tata nama ganda ini ada syaratnya, di mana terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Kata pertama ini menunjukkan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Cara penulisannya, kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies huruf kecil. Apabila ditulis dengan cetak tegak, harus digaris bawahi, serta terpisah antar kata. Kalau cetak miring, maka tidak digaris bawahi. Contohnya, Oryza sativa. Oryza sativa ini adalah penamaan ganda dari padi. Penulisannya, kalau cetak tegak, huruf pertama pada kata pertama dari Oryza, O ini harus kapital. Huruf kedua dari kata kedua ini, mohon maaf, kata kedua harus huruf kecil. Nah, ketika dia cetak tegak harus dikasih garis bawah. Tetapi ketika ditulis dalam cetak miring, tidak digaris bawahi. Contoh lain adalah penamaan ilmiah dari jagung atau zeamais. Ya, penulisannya seperti ini dalam penulisan ilmiah. Nah, apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang yang menemukannya, maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan menambah huruf I di belakangnya. Contoh tanaman pinus yang ditemukan oleh Merkus. Nah, tanaman tersebut menjadi Pinus merkusii gitu ya. Ini cara penamaan sistem tata nama ganda atau sistem binomial nomenklatur. Contoh lain, ada hewan atau tumbuhan. Di sini ada harimau. Ketika dicek, nama genusnya adalah Felis. Nama spesiesnya adalah Tigris.
Maka penamaan ilmiahnya seperti ini. Kalau dicetak miring, nggak pakai garis bawah, dan huruf pertamanya huruf besar. Atau ketika cetak tegak, dikasih garis bawah. Begitu juga dengan mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Lalu ada ikan mas, namanya Cyprinus carpio. Setelah kalian menyimak materi pada hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang bisa dilihat pada video ada lembar kerja siswa. Di sana kalian diminta untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan amati 10 jenis benda, itu silahkan 5 benda mati dan 5 makhluk hidup. Amati yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, nanti ditulis pada tabel yang sudah disediakan. Setelah itu diberi tanda centang jika benda-benda tersebut menunjukkan gejala hidup, misal bernafas, bergerak, makan, iritabilitas, tumbuh kembang, reproduksi, dan ekskresi. Nah, nanti di akhir beri keterangan apakah benda tersebut termasuk ke dalam benda mati maupun makhluk hidup. Setelah tabel diisi dengan lengkap, dilanjutkan dengan diskusi. Nah, di sana ada 2 pertanyaan. Diskusinya adalah dari hasil pengamatan kalian itu, sebutkan benda apa aja yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, kalian kelompokkan mana yang termasuk ke dalam benda mati dan mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Lalu nomor 2, tuliskan gejala apa saja yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di akhir kalian diminta membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Baik, itu saja kegiatan belajar kita. Silakan dikerjakan pengamatannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.